Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Kiki Ruri Ratna Santiningsih. Saya dari Departemen Radiologi Dentomaxillofacial FKG UGM. Pada video kali ini akan dibahas mengenai teknik radiografi oklusal dan teknik radiografi Batewing. Sebelum memulai teknik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran karies dalam radiograf. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan mahasiswa ataupun siapapun yang melihat video ini dapat menentukan teknik radiograf mana yang tepat untuk menegakkan radiodiagnosis karies sebagai kelanjutan dalam pemeriksaan karies. Yang pertama, kita akan membahas gambaran dan klasifikasi karies dalam radiograf. Untuk metode pemeriksaan karies, harus dilaksanakan pemeriksaan secara klinis atau objektif terlebih dahulu, baru kemudian dilaksanakan pemeriksaan secara radiograf sebagai metode pemeriksaan penunjang. Untuk teknik radiograf, kita bisa memilih teknik Batewing ataupun teknik periapikal. Untuk teknik periapikal biasanya dilaksanakan pada orang dewasa, kemudian pada anak-anak bisa dilakukan modifikasi menggunakan teknik oklusal. Kenapa menggunakan teknik oklusal? Karena pada teknik oklusal, anak-anak tidak perlu melakukan fiksasi menggunakan jarinya, cukup menggigit filmnya atau image reseptor untuk mendapatkan hasil gambaran radiograf seperti periapikal. Kita akan membahas secara singkat tahapan perkembangan karies, yang mana selalu diawali dari email, kemudian berlanjut ke dentin, dan dilanjutkan sampai ke pulpa. Jika sudah mengenai pulpa, itu nanti karies akan berlanjut menyebabkan terjadinya lesi periapikal. Berikut adalah gambaran klasifikasi karies dari American Dental Association Caries Classification System. Yang pertama kita sebut R0 ketika belum ada area radiolucent. Area radiolucent di sini menggambarkan kondisi karies di mana terjadi demineralisasi pada jaringan keras gigi. Kemudian pada initial stage atau kita sebut RA ini dikategorikan menjadi 3. Untuk RA1, area radiolucent atau gambaran karies ini baru mencapai setengah dari email. Kemudian RA2 ketika area radiolucent itu telah mencapai dentino-enamel junction. Kemudian RA3 ketika area radiolucent telah mencapai sepertiga bagian luar dari dentin. Kemudian tahapan berikutnya adalah RB atau moderate stage. Di sini hanya dibedakan menjadi satu kategori saja, yaitu RB4. Untuk RB4, area radiolucentnya telah mencapai sepertiga bagian tengah dari dentin. Kemudian tahap yang terakhir adalah advance atau extensive stage. Di sini dikategorikan menjadi 2, yaitu RC5 dan RC6. Untuk RC5, area radiolucentnya ini mencapai sepertiga bagian tengah dari dentin, tapi belum mengenai pulpa. Kemudian untuk RC6 kita sebut sebagai karies dentin dengan pulpa terbuka. Ini ketika area radiolucentnya telah mencapai pulpa. Yang terakhir kita akan membahas keterbatasan radiografi sebagai pemeriksaan penunjang dalam menyajikan gambaran karies. Yang pertama, lesi karies secara klinis biasanya tampak lebih besar daripada yang tampak dalam radiograf. Dan lesi-lesi awal seringkali tidak tampak pada radiograf. Dibutuhkan sekitar 40% terjadinya demineralisasi baru bisa terdeteksi secara radiograf. Kemudian yang kedua, teknik pengambilan gambar ikut menentukan keberhasilan diagnosis. Yang ketiga, radiograf ini terutama pada Batewing dan oklusal hanya menyajikan gambaran 2 dimensi dari objek nyata 3 dimensi sehingga sering terjadi superimpos antara bukal dan lingual. Yang keempat, kesalahan dalam processing dapat mengajukan persepsi dalam diagnosis. Berikutnya kita akan saksikan video pengambilan gambar untuk teknik Batewing dan oklusal.
Teknik oklusal digunakan sebagai modifikasi dari pengambilan teknik karies secara periapikal. Terima kasih, selamat menyaksikan. Radiografi oklusal. Radiografi oklusal bertujuan untuk mengetahui area yang lebih luas pada maksila atau mandibula dengan film diletakkan pada oklusal gigi, terdiri dari maxillary occlusal projection, yaitu terdiri dari upper standard oklusal, upper oblique oklusal, dan vertex oklusal. Kemudian, mandibular occlusal projection terdiri dari lower 90 derajat oklusal, lower 45 derajat oklusal, dan lower oblique oklusal. Pengambilan gambar radiograf. Pasien dipersilahkan masuk, kemudian dilakukan identifikasi data pasien dan indikasi, kemudian pasien dijelaskan dengan singkat tata cara pengambilan gambar radiograf, dan pasien dipersilahkan untuk menandatangani inform consent. Pasien diinstruksikan untuk melepas aksesoris yaitu anting, kalung, kacamata. Kemudian pasien dipakaikan apron untuk menghindari radiasi. Persiapan operator menyiapkan film radiograf oklusal, kemudian menggunakan APD seperti gown, headcap, masker, dan gloves. Teknik pengambilan gambar radiograf. Standar oklusal. Pasien diposisikan duduk tegak dengan dataran oklusal sejajar lantai dengan menggunakan apron. Paket film dimasukkan ke dalam mulut pasien secara horizontal dengan permukaan dot menghadap ke maksila dan mengarah ke sumber sinar. Pasien diinstruksikan untuk menggigit pelan. Tube head sinar X diposisikan di atas telan pasien pada cekungan hidung dengan sudut 65 hingga 70 derajat terhadap paket film. Pasien diinstruksikan untuk tidak bergerak selama pengambilan gambar. Operator mengatur KVP, MA, dan timer sesuai regio dan indikasi, kemudian menekan tombol penyinaran. Oblique oklusal. Pasien duduk tegak dengan dataran oklusal sejajar lantai dengan menggunakan apron. Paket film dimasukkan ke mulut pasien dengan posisi aksis panjang antara posterior dengan permukaan dot menghadap maksila dan sumber sinar. Pasien diinstruksikan untuk menggigit pelan. Tube sinar X diposisikan di samping wajah pasien 2 cm dari sudut mata menghadap ke bawah dengan sudut 65 hingga 70 derajat terhadap film. Pasien diinstruksikan untuk tidak bergerak selama pengambilan gambar. Operator mengatur KVP, MA, dan timer sesuai regio dan indikasi dan menekan tombol penyinaran. Vertex oklusal. Teknik ini sudah jarang digunakan karena tingkat radiasinya yang tinggi. Pasien duduk tegak dengan oklusal sejajar lantai dan menggunakan apron. Film dimasukkan ke mulut pasien dengan posisi aksis panjang pada antara posterior dan dot menghadap ke sumber sinar. Pasien diinstruksikan untuk menggigit pelan. Tube sinar X diposisikan di atas kepala pasien mengarah ke bawah pada midline melalui vertex dengan sudut vertikal 75 derajat. Pasien diinstruksikan untuk tidak bergerak selama pengambilan gambar. Operator mengatur KVP, MA, dan timer sesuai regio dan indikasi, kemudian menekan tombol penyinaran. Lower 90 derajat oklusal. Film dimasukkan ke dalam mulut pasien dengan permukaan dot mengarah pada dataran oklusal gigi rahang bawah dengan aksis panjang horizontal. Pasien diinstruksikan untuk menggigit pelan. Kepala pasien diposisikan menunggak ke atas, tube sinar X ditempatkan 3 cm di bawah dagu pada midline dengan membentuk sudut 90 derajat terhadap film. Pasien diinstruksikan untuk tidak bergerak selama pengambilan gambar. Operator mengatur KVP, MA, dan timer sesuai regio dan indikasi, kemudian menekan tombol penyinaran. Lower 45 derajat oklusal. Pasien duduk tegak dataran oklusal sejajar lantai dan menggunakan apron.
Paket film dimasukkan ke dalam mulut pasien dengan aksis panjang antero-posterior. Permukaan dot menghadap ke permukaan oklusal gigi rahang bawah. Pasien diinstruksikan untuk menggigit pelan. Cup sinar X diposisikan pada midline di tengah titik dagu dengan sudut 45 derajat terhadap film. Pasien diinstruksikan untuk tidak bergerak selama pengambilan gambar. Operator mengatur KVPMA dan timer sesuai regio dan indikasi dan menekan tombol penyinaran. Lower oblique occlusal. Paket film dimasukkan ke dalam mulut pasien dengan aksis panjang film antero-posterior dan menghadap ke permukaan oklusal gigi rahang bawah. Pasien diinstruksikan untuk menggigit pelan film. Kepala pasien diberikan sandaran dan dirotasikan dari titik yang diperiksa, dagu diarahkan ke atas. Cup sinar X diletakkan pada bawah belakang angulus mandibula dan sejajar permukaan lingua. Pasien diinstruksikan untuk tidak bergerak selama pengambilan gambar. Operator mengatur KVPMA dan timer sesuai regio dan indikasi dan menekan tombol penyinaran. Radiografi by Twin. Radiografi by Twin adalah salah satu radiografi intraoral yang digunakan untuk mendeteksi karies interproksimal, mendeteksi karies sekunder, dan mengetahui kondisi interdental dan bifurkasi. Film yang digunakan pada radiografi by Twin adalah film intraoral dengan ukuran untuk anak-anak 22 x 35 mm, sedangkan ukuran film untuk dewasa adalah 31 x 41 mm. Alat yang digunakan untuk memegang film pada radiografi by Twin adalah film holder. Pada ujung sisi film holder terdapat sebuah ring untuk membantu memposisikan tub pesawat sinar X. Setelah pasien dijelaskan mengenai prosedur pengambilan radiograf, pasien diminta untuk duduk dan melepaskan aksesoris yang digunakan pada area kepala seperti perhiasan dan kacamata. Kemudian, operator memasangkan thyroid shield untuk mengurangi paparan radiasi. Operator kemudian memakai apron, gloves, dan masker sebagai alat perlindungan diri. Simulasi teknik by Twin. Operator mempersiapkan film dengan memasangkan film pada film holder. Pastikan dot pada film mengarah ke sumber sinar. Kemudian, operator memposisikan pasien, kepala pasien disandarkan pada sandaran kursi dan bidang oklusal gigi yang akan diambil gambar sejajar dengan bidang horizontal. Kemudian, operator memasukkan film yang sudah terpasang di film holder ke mulut pasien dengan posisi tab berada pada permukaan oklusal rahang bawah. Pasien diinstruksikan untuk menggigit tab tersebut. Arahkan konus pesawat sinar X ke ring film holder dengan sudut yang tepat, yakni 7 hingga 10 derajat angulasi vertikal ke arah bawah. Setelah selesai memposisikan pasien dan tub pesawat sinar X, instruksikan kepada pasien untuk tidak bergerak dan tidak mengubah gigitan pada tab ketika pengambilan gambar dilakukan. Operator kemudian keluar ruangan dan menutup pintu ruang radiograf. Operator kemudian mengatur tombol KVP, MA, pilihan pasien dewasa atau anak, waktu pemaparan, lalu mengklik tombol exposure dan menahannya hingga waktu pemaparan berhenti bergerak. Setelah itu, ambil film dan lepaskan thyroid shield dari pasien. Pasien diminta untuk menunggu hasil radiograf di ruang tunggu dan operator melakukan processing radiograf di ruang gelap. Demikian rangkaian video tentang teknik radiografi oklusal dan teknik radiografi by Twin yang dibuat terutama untuk topik kariologi semester 3. Dengan adanya video ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih detail mengenai teknik-teknik tersebut dan dapat menjadi bekal untuk nantinya menentukan pemeriksaan lebih lanjut dalam kondisi karies. Terima kasih atas dukungan semuanya, terima kasih kerjasamanya dari para koas yang membantu dalam pembuatan video ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.